Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani pemirsa dimanapun berada tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yohana berprestasi yang juga merupakan atlet panahan. Di mana Yohana yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 2 Bian Semal ini, baru-baru ini menorehkan prestasi itu membanggakan, yaitu meraih medali emas atau menjadi juara 1 dalam kejuaraan nasional panahan kategori women dengan jarak 30 meter yang diselenggarakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, kira-kira seperti apa dan siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Udah gitu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Jayantika. Inilah dia, Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Bian Semal Badung. Nilo Eka Febrianti, demikian nama lengkap Yohana yang kerap disapa Eka, merupakan salah satu atlet panahan yang berprestasi di Kabupaten Badung. Baru-baru ini Eka berhasil meraih juara 1 tingkat nasional kategori women jarak 30 meter dengan perolehan medali emas pada Kejurnas Panahan Senior 2022 yang diselenggarakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain itu, Eka bersama timnya juga berhasil meraih juara 3 tim nasional Bow Putri pada ajang yang sama, yakni Kejurnas Panahan Senior 2022. Eka menceritakan terjun dan menekuni cabang olahraga panahan dapat dibilang masih baru, berawal ketika ia mengikuti sosialisasi sekolah di SMP Negeri 3 Bian Semal di tahun 2019. Ketertarikannya tentang kegiatan olahraga yang terbilang baru baginya ini membuat ia berani mengambil keputusan untuk melangkah dan bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Eka memutuskan untuk bergabung ke salah satu klub panahan yang ada di Desa Bian Semal Badung. Berawal dari ketertarikan serta dukungan penuh kedua orang tuanya, Eka semakin menekuni bidang panahan sampai akhirnya berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu prestasi di cabang olahraga panahan. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, Eka mampu meraih medali di Porjar, Kabupaten Badung yang diadakan pada bulan Maret 2020 dengan menyumbang perunggu pada babak kualifikasi nasional bow dan 1 emas dalam pertandingan mix nasional bow bersama Matthew Epata Sudianto. Dengan bergabung di klub, banyak ilmu baru yang Eka dapatkan, mulai dari cara memegang busur, teknik panahan, teknik mengatur napas, belajar disiplin, dan ketahanan fisik karena hampir setiap hari melakukan latihan fisik. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Febrianti. Saya pertama kali bergabung di panahan ini dari sosialisasi waktu sekolah SMP, yaitu SMP Negeri 3 Bian Semal pada tahun 2019. Saya bermulai dari mengikuti ekstra, lalu setelah mencoba cukup banyak, mungkin pertemuan 3-4 kali, saya memutuskan untuk bergabung ke klub, yaitu Bali Dwipa Archery Club yang di bawah naungan FAS Ganawa Academy. Jadi saya di sini sudah selama 3 tahun. Dasar saya ikut ke panahan karena yang pertama ketertarikan saya, lalu dengan dukungan orang tua serta tekad saya yang kuat, jadi saya memutuskan untuk tetap ikut di panahan. Yang saya dapatkan di sini itu bagaimana caranya belajar disiplin waktu, kehadiran, gitu. Terus itu solidaritas antar teman, gimana kita belajar buat kalau di tenis tembak satu sama lain tetap lawan, tapi kalau di luar garis tembak kita tetap keluarga. Saya mendapatkan 3 aspek, yaitu fisik saya karena berolahraga mungkin fisik saya menjadi semakin kuat dan
ya bugar lah gitu. Terus yang kedua ada di teknik di panahan, tentu diajarkan teknik-teknik dasar panahan gitu yang saya pegang sampai saat ini gitu. Habis yang ketiga ada mental, saya belajar fokus, belajar gimana caranya percaya diri, serta gimana caranya buat selalu tenang gitu. Kalau menurut saya panahan itu gampang-gampang sulit, karena panahan juga dipengaruhi oleh angin. Kita harus di lapangan, kita juga belajar yang namanya teknik melihat angin. Kalau anginnya ke kanan, kita bidiknya kemana gitu. Jadi kita harus belajar juga mempelajari angin. Untuk meraih prestasi gemilang tentu banyak proses yang harus dilalui. Pada awal-awal mengikuti kejuaraan, Eka belum mampu meraih hasil yang maksimal. Namun dengan kegigihan serta ketekunannya dalam proses latihan, Eka mampu membuktikan bahwa ia layak menjadi juara dan mengharumkan nama Bali di tingkat nasional dengan meraih medali emas pada Kejurnas Panahan Senior 2022. Pada event-event bergengsi lainnya, Eka juga mampu meraih juara 3 kualifikasi pada Porjar 2020 yang terselenggara di lapangan Pratu I Gusti Ngurah Jania Sading. Juara 1 Mixed Team pada Casal Cup Archery Open 2021 yang dilaksanakan di lapangan Dakota Lanudal, Jawanda, Sidoarjo dan meraih juara 1 untuk 6 kategori, yakni kualifikasi individu nasional junior putri, Olympic Round individu nasional junior putri, kualifikasi dan Olympic Round nasional junior putri, kualifikasi individu nasional umum putri, Olympic Round individu nasional umum putri, dan kualifikasi dan Olympic Round nasional umum putri. Prestasi tersebut diraih Eka dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Bali tahun 2022. Kalau lomba, mungkin saya lebih merasa nervous pasti. Setiap kejuaraan pasti nervous, tangan bergetar, jantung berdetak lebih kencang. Namun saya selalu diberitahu oleh para coach untuk selalu berdoa sebelum mengangkat busur, dan yang pasti bernafas lebih dalam. Tarik nafas dalam. Untuk lomba pertama saya mengikuti FAS Internal Open yaitu 2020 awal, lalu mengikuti Porjar 2020, lalu setelah lama break saya lanjut ke Casal Cup 2021 di akhir, lalu saya lanjut ke seleksi Kejurprov. Setelah di Kejurprov Astungkara saya mendapatkan peringkat, lalu saya bisa lanjut ke Jurnas Palangkaraya bulan lalu. Untuk di fase internal mungkin tidak mendapatkan peringkat karena saya sangat merasa nervous saat itu, deg-degannya luar biasa. Namun beberapa bulan kemudian saya mencoba lagi di Porjar SMP dan Astungkara saya mendapatkan peringkat 3. Lalu setelah lama break karena pandemi, saya lanjut ke Casal Cup. Di Casal Cup saya mendapatkan peringkat 1, namun di kategori mix. Selanjutnya di seleksi Kejurprov saya mendapatkan peringkat 1. Karena peringkat itu saya bisa lanjut ke Kejurnas. Untuk di Kejurnas Astungkara saya mendapatkan medali emas di jarak 30 meter dan saya juga mendapatkan medali perunggu pada tim panahan putri standar box. Setiap kejuaraan yang Eka ikuti baik di tingkat regional maupun nasional selalu mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang maksimal. Di mata pelatihnya, Eka merupakan salah satu atlet yang tekun, disiplin, ulet, dan punya tekad yang kuat untuk berprestasi. Terbukti, selama hampir 4 tahun bergabung dalam cabang olahraga panahan, Eka telah berhasil meraih 2 medali emas. Dari karakter yang dimiliki sangat menunjukkan bahwa ada sebuah target yang ingin Eka raih. Selaku pelatih, Coach Rudy berpesan kepada Eka agar terus melanjutkan apa yang telah menjadi perjuangan sampai saat ini, sehingga nantinya bukan hanya sekedar kejuaraan nasional, namun mampu mengikuti kejuaraan panahan di tingkat internasional. Saya mengenal Eka dari pertama kali dia mengenal panahan, sebab berawal dari ekstra di SMP 3, dari banyak anak-anak yang ikut ya salah satunya yang bisa tersisa 4 orang adalah Eka ya. Dan secara khusus Eka ini adalah
anak yang cukup keras, punya kepribadian, punya keuletan, dan itu sangat menguntungkan sebab ketika dia harus concern dengan teknik, dengan latihan-latihan fisik ya. Apa yang menjadi karakter ini sangat mendukung program-program yang dia kerjakan ya. Terbukti dari 4 tahun dia masuk dalam dunia panahan, 2 kali dia mendapatkan emas. Yang pertama itu adalah di Porjar tahun 2020, dia mendapatkan emas untuk kualifikasi dan bergu, fik ya, bukan bergu, campur bukan bergu. Dan yang terakhir ini adalah setelah dia lulus kejur prof, dia diberangkatkan di kejurnas di Palangkaraya dan puji Tuhan dia mendapatkan sebuah medali emas. Prestasi tergolong cepat ya. Jadi selama 4 tahun itu karena kan di dalam sebuah olahraga panahan ini yang diperlukan selain teknik adalah konsistensi, dan dia cukup konsisten dalam banyak hal ya, dalam melaksanakan ya, setiap jadwal dilakukan dia cukup konsisten ya, dan ini akan sangat mendukung dia. Dan saya percaya walaupun ya di rumah kita nggak tahu ya, tapi dengan ketika ketemu di latihan ya, semangat, konsennya, sepertinya dia orangnya fokus, kadang-kadang nggak terlalu banyak bicara ya. Tapi saya percaya bahwa ini menunjukkan bahwa ada sebuah target yang pengen dia raih. Untuk kesan-kesan khusus kepada Eka ya, lanjutkan apa yang sudah menjadi perjuangannya. Sekarang ini pencapaiannya ya sudah cukup luar biasa. Terus dan jangan sampai berhenti, dan jangan biarkan perasaan takut, khawatir ya, apalagi problem seorang juara itu adalah mempertahankan prestasinya, dan itu lebih berat daripada yang lainnya ya. Saya percaya tetap lebih tekun lagi, tetap berjuang ya, harus punya mimpi yang lebih besar lagi ya, bukan hanya sekedar PON tapi go internasional. Siapa kita? Bali 5 Jaya 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 bisa. Menurut saya Eka itu anaknya baik, smart, dalam latihan juga dia ambisius buat mencapai titik dia yang sekarang. Saya harap kedepannya saya dapat mengikuti jejaknya Eka di berbagai kejuaraan. Saya juga harap saya mampu mendapatkan juara di kompetisi selanjutnya. Terus harapan saya untuk tim yang melangkah ke Porprov, saya harap mereka dapat melakukan perlombaan itu dengan baik, dan khususnya memperoleh medali emas untuk Kabupaten Badung. Dari berbagai lomba yang diikuti, banyak pengalaman serta ilmu baru yang Eka dapatkan di cabang olahraga panahan tersebut. Selain mendapatkan teman baru, Eka juga belajar teknik-teknik panahan dengan atlet lainnya yang memiliki skill jauh di atas kemampuannya. Yuwana berbintang Aquarius tersebut juga memiliki pelatih yang menjadi salah satu atlet pelatnas, yakni Coach Gosi. Dari pelatih tersebut, Eka mendapat membimbing, dukungan, dan motivasi untuk terus berprestasi di cabang olahraga panahan yang ia tekuni. Pengalaman berharga saya yaitu ketemu dengan atlet-atlet nasional yang sudah mengantongi banyak sekali medali. Saya belajar bagaimana caranya tenang seperti mereka saat nembak. Dan kebetulan pelatih saya yaitu Kak Gosi juga atlet pelatnas. Jadi saya banyak belajar dari beliau, dimotivasi oleh beliau bagaimana caranya bertanding. Banyak sekali tips yang diberikan oleh beliau dan motivasi. Target saya Oktober ini ada kejuaraan Kejurnas Junior. Mungkin saya ingin mendapatkan yang terbaik ya, yang tentu emas gitu. Yang selanjutnya ada Porprov di bulan Novembernya.
Eh, saya juga berharap sekali saya dapat emas gitu kan, yang target yang terbaik saya. Untuk harapan saya ke depannya, tentu saya berharap agar saya tetap berada di panahan, tetap berkecimpung di pada olahraga panahan, dapat mengikuti lomba-lomba yang selanjutnya. Dan saya mengikuti ini bukan karena sekedar hobi, namun karena niat saya yang sangat kuat. Nah, bagaimana Yona Bali prestasi yang diraih oleh Eka di tingkat nasional hingga berhasil menorehkan medali emas? Tentu sangat membanggakan sekali bukan? Terlebih lagi Eka berhasil mengisikan pesaing lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Eka lebih dalam lagi dan bagaimana Eka mempersiapkan diri dalam mengikuti ajang-ajang mendatang. Nah, penasaran kira-kira seperti apa? Udah itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali selain mengikuti kejuaraan panahan yang diselenggarakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berbagai agenda kejuaraan lainnya yang akan Eka ikuti telah menanti. Seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 16 September 2022 yang akan diselenggarakan di Stadion Plumbon, Pandaan, Jawa Timur. Tidak hanya itu, namun Eka bersama dua rekan lainnya berhasil lolos mewakili Kabupaten Badung dalam Poprov Bali 2022 yang akan diselenggarakan pada 20 hingga 27 November 2022. Nah, kira-kira seperti apa persiapan Eka bersama rekan-rekannya dalam menghadapi berbagai kejuaraan mendatang? Penasaran? Udah pemirsa, kita langsung saja saksikan. Ini dia. Yona Bali Nilo Eka Febrianti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Iwayan Sukaryo dan Niwayan Metri. Perjuangan Yuwana kelahiran Abian Semal 13 Februari 2005 dalam cabang olahraga panahan tidak berhenti sampai di sana. Dengan kerja keras, semangat, dan ketekunan, Eka bersama dua teman satu klubnya, yakni Matthew Epata Sudianto dan Putu Gede Andika Putra berhasil lolos seleksi untuk melaju ke Porprov Bali yang akan terselenggara pada tanggal 20 hingga 27 November 2022 sebagai kontingen Kabupaten Badung. Untuk persiapan melaju ke Porprov, berbagai latihan mulai dilakukan, baik latihan fisik, teknik, dan scoring sesuai program yang telah disusun. Eka berharap dalam Porprov November mendatang ia mampu memberikan hasil terbaik untuk Kabupaten Badung dengan memboyong medali emas dan mempertahankan juara umum di bidang panahan. Setelah saya lolos dari ke Jurprov, saya juga lolos ke Porprov. Untuk persiapan Porprov, mungkin saya mengikuti sesuai program, yaitu latihan fisik, teknik, dan scoring. Scoring dilakukan setiap hari Minggu, fisik dilakukan setiap hari Selasa. Jadi saya mengikuti sesuai program yang sudah disusun. Dari klub Bali Dwipa, klub di sini yang lolos ke Porprov ada 3 orang. Setelah seleksi, saya juga mengikuti TCC, yaitu Technical Center yang didukung oleh Fasgana Academy dan Bali Dwipa. Selain itu juga didukung oleh Kodi Badung. Mungkin harapan saya nanti di Porprov dapat mendapatkan hasil yang terbaik, dapat menunjukkan hasil yang terbaik, performa yang terbaik, dan tentu emas adalah tujuan kami. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Andika Putra. Waktu kemarin waktu seleksi Porprov kan ada 10 klub yang ikut seleksi Porprov dan saya adalah salah satu orang yang lolos dari seleksi Porprov di divisi Rika Putra. Persiapan yang dilakukan setiap hari itu biasanya kalau hari Selasa fisik di SMK Mungitani. Waktu hari Kamis latihan teknik biasa dan nembak seperti biasa. Nah, kalau waktu hari Minggu itu scoring biasa di lapangan Sading. Saya baru pertama kali ikut Porprov dan saya ingin membanggakan nama Badung dan membanggakan nama klub Bali Dwipa. Perkenalkan, nama saya Matthew Epata Sudianto. Saya adalah atlet yang lolos dari Kabupaten Badung
dalam mengikuti Porprov. Untuk persiapan yang dilakukan pada Porprov ini, saya dan teman-teman saya mengikuti program dari pelatih, yaitu latihan fisik, dan kami juga tetap fokus ke teknik. Harapan saya, kami ingin menjadi kebanggaan Badung dan ingin meraih emas. Hasil terbaik bukan hanya didambakan para atlet, para pelatih serta pembina pun mengharapkan hasil terbaik pada gelaran Porprov Bali bulan November mendatang. Para pelatih optimis para kontingen mampu mempertahankan juara umum di bidang panahan yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Terlebih kualitas para atlet panahan kontingen Badung yang melaju ke Porprov memiliki skill yang mampu bersaing dengan atlet dari kabupaten lainnya. Yang jelas kami punya harapan sangat besar di dalam Porprov ini dengan anak-anak yang kami tahu ya kualitas mereka, cara belajar mereka, cara berproses mereka, dan itu sangat mendukung dan ini membuat kami percaya ya. Tapi juga kami tidak boleh lengah ya, karena memang di dalam pertandingan nanti cukup berat lawan kita ya, ada di kabupaten manapun ya. Tapi yang jelas harapan saya adalah kami optimis ya, tim kami ini tim Badung ya, yang anak-anak yang mewakili Porprov, terutama dari anak-anak Bali Dipa ada 3 orang. Saya percaya bahwa mereka akan menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah mereka, menjadi kebanggaan Kabupaten Badung yang mensupport juga. Yang jelas KONI juga akan semakin gigih dalam mendorong mereka. Kalau dari saya sebagai pengurus Perpani, untuk atlet-atlet kami yang lolos Porprov, kami mengharapkan mereka menjadi yang terbaik. Karena selama ikut Porprov kami di Badung sudah mendapatkan juara umum 3 kali. Kami ingin mempertahankan kejuara umum yang ke-4 kalinya di Porprov ini. Selain terjun di Porprov Bali, Yuwana asal Banjar Latang Cibangkaja tersebut juga tengah mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan diselenggarakan di Stadion Plumbon, Pandaan, Jawa Timur pada tanggal 14 hingga 16 September. Eka mengatakan dalam mengikuti kejuaraan panahan, fokus merupakan hal terpenting yang harus selalu dipegang teguh dengan fokus yang baik, target yang menjadi sasaran akan mampu dibidik dengan baik. Eka pun mengajak para Yuwana Bali yang tertarik dengan olahraga panahan untuk tidak ragu mengisi diri dan belajar teknik-teknik panahan. Dengan moto "Don't dream it, but just do it" yang selalu dipegang teguh, Eka percaya apapun yang diharapkan mampu dicapai asalkan dibarengi usaha dan kerja keras. Sedikit tips mungkin lebih tenang, serta sebelum lomba itu kita harus memastikan bahwa kita benar-benar siap. Saat lomba itu tidak ada waktu lagi untuk berpikir untuk gimana merubah-rubah teknik gitu. Jadi saat di garis tembak berarti kita udah fokus sama diri kita sendiri dan target. Kita tidak perlu memikirkan kanan kiri lawan kita. Yang terpenting gimana caranya kita tetap membuat diri kita tenang. Karena sepenuhnya pengalaman saya, saat saya deg-degan maka saya tidak bisa fokus. Buat teman-teman yang pengen bergabung, yang masih ragu kalau berpikir panahan itu sulit, panahan itu susah, bergabung aja karena di sini kita pasti diajarin sama coach-coach yang udah berpengalaman. Kita diajarin dari dasar, diajarin teknik dasar. Pokoknya awal panahan itu nggak sesulit yang kalian pikirkan. Jadi ikuti aja. Yuwana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuwana Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas Yawe dan juga narkoba. Salam Yuwana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.